Seorang Bang Rasman aja yang ngerti hukum dibeginikan, apalagi orang biasa gitu loh. Saya selalu support. Kenapa? Saya bilang tadi, saya tahu posisi Bang Rasman itu tidak salah. Gitu. Dia hanya mungkin karena dengan cara dia, sikap dia, mungkin kan makanya para netizen melihat oh ini arogan apa segala macam. Padahal itu tidak. Pak Rasman itu menangani seorang klien itu sangat all out, sangat all out. Saya tuh tahu banget Bang Rasman bagaimana. Sebenarnya gini ya, 3 tahun yang lalu tuh kita udah diskusi nih sama Rasman kan. Kayaknya udah deh jadi pengacara gitu. Kayak capek gitu kan jadi pengacara. Itu udah kita omongin, ini ya Allah, nggak bohong saya. Kenapa? Karena kok sebegini banget. Yang ingat nggak kita dulu tuh? Yang kasus yang kita nggak kenal dengan orang tersebut, kita di fitnah-fitnah sama dia, digoreng-goreng, dipanggil ke podcastnya, dan itu rata-rata tuh yang dipanggil ke podcastnya itu orang mantan-mantan bekerja dengan kami, yang itu dibayar ya, dibayar, ingat ya, dibayar mereka itu buat menfitnah abang. Kenapa? Karena saya tahu dari driver saya yang lagi bekerja 8 tahun sama kami, dia setia. Jadi dia bilang, Bu, saya diajakin nih ke podcast yang anu gitu. Ngapain? Dia bayar 3.000 kata gitu. Nanti kalau misalnya setelah itu kami dikasih pekerjaan. Nah, itu kok sebegini sekali kah kita dibeginian? Itu kan. Nah, dan prosesnya dari awal Bang Rasman menerima klien si Putri Iklim Hakim ini, itu saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya itu selalu mendampingi Bang Rasman. Siapa aja kliennya. Pokoknya kalau ditanya dengan klien Bang Rasman, semua pasti terkenal dengan saya. Gitu kan, dari awal penerimaan, tanda tangan kuasa, pendampingan di persidangan, luar kota, pasti saya ikut, saya tahu gitu loh. Makanya saya di sini tahu benar bagaimana Bang Rasman pada saat ini situasinya gitu. Dah kemarin yang terjadi waktu itu saya rasa itu adalah akumulasi dari yang selama ini ketertekanan Bang Rasman gitu. Kenapa? Karena beliau itu udah nggak salah gitu loh. Ada seorang klien bersama Putri Iklim Hakim itu datang ke kami, ke Bang Rasman, meminta advice hukum dan meminta Bang Rasman jadi PH beliau, si perempuan ini gitu loh. Dia mengakui dia tuh dilecehkan. Saya mendengar, dan itu tidak hanya saya, dan itu ada saksi banyak lagi lain di situ gitu loh. Nah, ada tanda tangan kuasanya, ada di tenangnya di enam pengacara gitu loh. Terus kemudian apa lagi? Di Kementerian PPA, di situ dia menangis, di situ mengadu dengan Kementerian PPA. Dan kami juga Bang Rasman juga kaget kan, ternyata apa yang dibilang sama Bang Rasman lebih parah lagi yang di Kementerian PPA tersebut gitu. Bang kaget, oh ternyata begini sedemikian rupanya dia dibeginiin gitu loh si Putri ini kah. Nah kemudian ada tekanan lagi, si Putri ini kan mencoba percobaan bunuh diri kan, dan itu dikirim ke kita foto-fotonya, tangannya, lehernya, segala macam. Dan itu ada buktinya semua, dan itu ditutup oleh pihak kepolisian gitu. Dari situ aja kita udah mencium bau-bau yang memang ini satu kasus yang dipaksakan gitu loh. Nah makanya saya ketika Bang Rasman seperti itu, saya merasakan emosi yang dirasakannya, karena gimana lagi dia mau dapat keadilan yang benar-benar jujur gitu loh, kalau nggak di pengadilan ini gitu. Dan awalnya pengadilan itu kan penetapannya kan persidangan terbuka, dan makanya juga datang kan, tadi itu terbuka kan, boleh live kan. Kenapa di saat sidang yang keempat ini khusus si HPH itu tidak boleh terbuka sidangnya gitu. Dan saya nggak malu, kami keluarga tidak ada malu sedikit pun, tidak khawatir sedikit pun, tidak ada, karena kami tahu bagaimana kedudukan Bang Rasman sekarang ini gitu. Dan itu beliau tidak salah sama sekali gitu, dia hanya dikriminalisasi begitu. Saya khawatir pasti ya, yang lebih tahu hukum itu kan beliau kan. Saya hanya memberi support, doa untuk Bang Rasman agar semua ini cepat terselesaikan, diperlihatkan oleh Allah bahwa kebenaran itu ada di Bang Rasman. Tapi seperti ini nggak sebagai seorang istri ngobrol nggak ketika
apa sedang menghadapi masalah besar nih Bang? Tahu kan ini siapa? Kenapa? Tidak jadikan tempat ini nggak sih curhat sama Bang Rasman? Oh, kita itu memang setiap harinya seperti itu, bangun tidur pasti kita berbicara, bangun tidur juga kita mau tidur pun kita juga tetap berkomunikasi, apa-apa nih langkah ini kita selalu komunikasi itu selalu dan selalu apapun itu masalahnya, apapun itu kegiatan yang akan ke depan kita lakukan, rencana-rencana kita pasti akan berbicara gitu. Tapi selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Rasman. Saya selalu support. Kenapa? Saya bilang tadi, saya tahu posisi Bang Rasman itu tidak salah. Gitu. Dia hanya mungkin karena dengan cara dia, sikap dia, mungkin kan makanya para netizen melihat, oh ini arogan apa segala macam. Padahal itu tidak. Pak Rasman itu menangani seorang klien itu sangat all out, sangat all out. Saya tuh tahu banget Bang Rasman bagaimana. Dengan saya sendiri nggak protes kan, udahlah gue capek ini nggak, dia nggak mau. Nah itu kenapa Bang Rasman agak kecewa, maksudnya gimana gini loh, dia bisa menolong orang. Contohnya Richard Lee, ingat nggak Richard Lee? Pagi-pagi dia di Palembang di rumahnya, dia diangkat, digotong dan dibawa ke Jakarta dan dimasukkan ke itu kan. Nah malamnya Bang Rasman datang dan Bang Rasman berhasil untuk membebaskan si Richard Lee ini gitu loh. Kenapa dengan saya yang benar-benar saya itu tidak salah, saya sendiri tidak bisa gitu loh. Ada apa ini? Padahal kita semua tahu itu tuh buktinya lengkap sekali gitu loh. Kenapa ini dipaksakan seperti itu? Oke, Mbak Ade, apa melihat ini kan apa Baso udah dibekukan, kemungkinan terburuk kan nanti dicabut nih. Artinya kan karir Bang Rasman di dunia pengacara kan akan habis nanti di situ. Ibu sendiri sebagai istri seperti apa, mungkin takut nggak? Enggak lah, kan semua kan rezeki Allah yang ngatur. Tidak ada rezeki yang tertukar kan. Mungkin Allah ada rencana lain, tapi begini, kan kita tahu Pak Rasman kan udah nih anaknya 3 dokter kan udah, yang 2 udah selesai, 1 udah. Jadi hidup ini apa sih gitu loh. Maksudnya kita ini mencari apa sih gitu. Apa siapa ya? Nggak mencari kekayaan yang beratus triliun apa segala macam. Nggak, di kami tidak seperti itu. Di kami yang penting anak sekolah yang bagus, alhamdulillah Bang Rasman menyekolahkan anaknya yang di tempat terbaik dan memberikan nafkah bagi sama istrinya juga yang terbaik. Nggak ada kami takutkan dengan hal itu karena saya yakin rezeki tidak akan tertukar. Allah pasti memberikan sesuatu yang kita nggak tahu di balik ini semua. Apa itu? Saya nggak tahu. Saya yakin pasti ada rencana yang baik oleh Allah buat kami sekeluarga. Mbak sempat ini nggak sih sebagai seorang istri stres atau pusing, depresi karena ternyata banyak kan yang menghujat, bahkan netizen banyak di seluruh Indonesia, bahkan sampai Pak Rasman keluar keinginan untuk pergi dari Indonesia. Iya, kalau itu bukan karena netizen, enggak. Karena hukum Indonesia ini. Karena hukum ini loh. Kok seorang Bang Rasman aja yang ngerti hukum dibeginikan, apalagi orang biasa gitu loh. Makanya kok nggak adil banget bagi dia loh. Ini kayaknya Indonesia kok bukan maksudnya oknum itu lah, dihukum oknum itu lah ya. Kok sebegininya dengan saya gitu loh. Jadi kayaknya lebih enak ke itu deh. Karena Bang Rasman kan kuliahnya kan di Malaysia. Jadi kita kan juga sering bolak-balik ya. Sampai saat ini juga sering kan. Nah, jadi apakah nggak pindah ke sini aja gitu kan? Kayaknya lebih nyaman di luar Indonesia ini gitu loh. Makanya ada keinginan seperti itu gitu. Kalau netizen mah enggak lah, Bang Rasman paling kuat lah, nggak pernah dia mikir soal netizen mah, orang bukan nggak kenal juga sama dia, sama netizen juga kenal, nggak minta makan juga sama netizen kan gitu. Jadi kita hidup bukan dari media sosial juga kan gitu. Kalau Bang Rasman kan buat kalau Mbak sendiri terganggu nggak sih dengan hujatan atau? Kalau saya awalnya terganggu dulu pertama-tama kali itu emang saya kaget sampai saya pindah ke Medan waktu itu kan, karena dikejar terus, saya nggak kenal sama orang tersebut, kaget lah saya kan. Emang bisa terganggu dengan sama anak saya, terganggu pada waktu itu, makanya kita pindah ke Medan. Tapi lama-lama, oh ternyata komen-komen begini ini memang sangat buruk. Ini ada yang tim buzzernya, ada yang ya kita tahu lah bagaimana yang kayak misalnya orang SDM rendah, bagaimana cara ngomong, bagaimana. Terakhir saya tidak memusingkan hal seperti itu. Ya terserah mau ngomong apa, kenal juga enggak ya, paling ya dia berdosa membicarakan kita kan, pahala dia kalau dia punya pahala ya transfer ke kita kan, karena dia membicarakan, menghujat kita gitu. Itu aja saya nggak mau pusing lah dengan omongan-omongan netizen, terserah lu mau ngomong apa gitu, emang gue pikirin gitu aja. Terkait postingan video yang diunggah oleh NM, seperti apa yang video yang saya nggak tahu saya ngomong apa, yang video oleh itu yang minta itu
susu itu maaf. Enggak lah, itu enggak ada itu. Nah, itu satu lagi. Ada yang cara KTP katanya itu juga fitnah ya. Si KTP ini sering dia anak Medan. Ya, anak Medan, dia maaf open BO ya. Dikatakan PS bla bla. Nah, dia sering mendm Bang Rasman. Kan ini handphone IG Bang Rasman itu kan saya juga megang. Kan saya juga tahu kan. Nah, saya juga kadang iseng. Kan banyak perempuan yang masuk lah, banyak lah. Saya iseng balesin kan. Nah, ini anak pengen minta beli susu anaknya. Udah. Terus saya gini, saya iseng aja. Oh iya, ditampillah itu dia ya, yang si KTP ini loh. Nah, kami berjumpa di suatu restoran setelah Bang Rasman kompes waktu itu. Nah, itulah kita bertemu, kita bertemu di lobby lounge di restoran, ada saya di situ, dia minta duit, minta uang beli susu anaknya, dia minta 5 juta. Cuman Bang Rahman aja bantu, itu udah saya itu dia bantu, cuman kalau nggak salah 2,5 itu udah berapa gitu. Udah di ini nggak tahu kenapa KTP bisa tak kejatuh apa gimana, namanya kita manusia ya kan. Saya juga sering pernah saya hilang ATM, saya pernah kadang paspor juga saya ketinggalan juga pernah kejadian kan di luar kan. Pernah sih ya, mungkin itu tuh dijadikan alat bagi dia untuk memfitnah Bang Rasman. Nah, kedua yang paps itu ada saya, rame kami, ada saya, ada Rizky juga tuh, ada Pak Gopal. Saya tahu, saya rekam, ada dia pakai tank top dari pagi, dia Rasman pasti ngomong, ini ada ini oh ini pasti ada ngerjain nih gini. Kami tahu ada dulu pernah juga ada ngaku-ngaku loli lah, banyak sekali. Jadi kami tahu, jadi kami nothing buat itu, terserah orang mau bilang apa, terserah. Pokoknya kami tidak hidup dari media sosial, rezeki Allah yang ngatur, mau netizen ngomong apa ya terserah gitu. Yang penting kami keluarga baik-baik saja, yang penting kami kami percaya Bang Rasman tidak seperti itu dan sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Kak. Ya.